Oke, untuk ujian itu bentuk soal uraian. Bentuk soalnya adalah soal uraian. Jadi bentuk soalnya adalah soal uraian. Kemudian jumlah soalnya ada 5. Ada 5 soal tanpa anak. Nah, jadi tidak pakai anak, jadi hanya 5 soal saja. Bentuknya uraian. Waktunya 90 menit. Ini waktunya 90 menit. Jumlah soal 5. Kemudian untuk soal yang saya tanyakan berkutat dengan materi-materi yang telah Pak Danang sampaikan selama perkuliahan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan minggu yang lalu. Jadi materi tidak jauh dari itu. Kemudian untuk pengerjaannya, yang pertama begini. Karena ini sifat soalnya tertutup, tidak boleh membuka buku maupun media yang lain. Namun demikian saya berharap cara mengerjakannya itu tidak perlu bertele-tele. Artinya misalkan uraian dipenuhi semuanya terlalu banyak sampai 2-3 halaman, saya berharap jangan sebanyak itu. Jadi tinggal Anda kuatkan per pointer-pointer saja. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi yang penting resepnya adalah terus Mas. Per pointer, setelah pointer selesai, kemudian kalau memberikan penjelasan alangkah baiknya disertai dengan bukti otentik. Bukti otentik, jadi buktinya apa? Penjelasan misalkan Anda berstatement A, statement A itu buktinya apa? Statement B itu buktinya apa? Statement C itu buktinya apa? Jadi jangan hanya sebatas penjelasan yang tidak ada dasarnya, alias hanya sebatas yang penting saya kasih penjelasan aja, jangan gitu. Tapi statement Anda dilengkapi dengan dasar-dasar kenapa Anda berstatement itu. Itu nilai-nilainya lebih tinggi. Dan tidak perlu bertele-tele. Cukup satu statement, beberapa penjelasan, beberapa statement penjelasan. Jadi tidak perlu bertele-tele, karena saya tidak menilai dari seberapa kuantitas tulisan Anda. Misalkan ada 2 halaman, 3 halaman, itu tidak akan meningkatkan nilai. Pasti saya hanya menilai secara kejauhan, kata kuncinya ada, penjelasan ada, itu pasti saya langsung kasih nilai. Jadi itu resepnya, biar nanti nilainya bagus. Untuk soal yang pertama, langsung saja untuk soal yang pertama. Soal yang pertama itu berkaitan dengan landasan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Jadi yang pertama itu adalah landasan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama yang Pak Danang tanyakan adalah begini. Pancasila itu kan diwajibkan di perguruan tinggi, baik di kampus swasta, kampus negeri, jurusan eksak atau jurusan non eksak, jurusan apapun di semua perguruan tinggi pasti akan mendapatkan mata kuliah wajib Pancasila ini. Nah, nanti pertanyaannya adalah Anda harus paham landasan sosiologisnya apa, landasan yuridisnya apa, landasan filosofisnya apa. Anda harus tahu. Oh, diwajibkan karena ini. Sekaligus pertanyaan yang mungkin Pak Danang tanyakan adalah manfaat atau dampak diberikannya Pancasila ini kepada mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi apa harapannya, kompetensi apa yang diharapkan, termasuk ruang lingkup apa yang diberikan selama 1 semester. Nah, itu nanti yang mungkin Pak Danang berikan dalam pertanyaan berkaitan dengan capaian pembelajaran nomor 1. Itu nanti mungkin akan diantaranya akan saya berikan di soal nomor 1. Oke. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 itu berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan negara berikan berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
Matur suwun. Nggih, Mas. Itu pertanyaan yang mungkin saya berikan diantaranya. Yang pertama adalah Anda harus tahu Pancasila sebagai dasar negara itu luarannya apa. Nah, dulu ketika habis diskusi di kelas, Pak Danang kan sudah menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar pembuatan peraturan negara atau sebagai sumber hukum material. Yang kedua adalah Pancasila digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, Pancasila digunakan sebagai dasar laku atau sebagai pandangan hidup atau sebagai merdeka. Tugas Anda nanti memberikan contoh, membuktikan penjelasan pada masing-masing aspek itu, beserta apa implikasinya ketika Pancasila tidak berjalan sesuai hal itu. Nah, gitu. Itu nanti pertanyaannya seperti itu berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian berkaitan dengan ideologi negara. Di situ nanti pertanyaannya berkaitan dengan perbandingan ideologi negara. Kenapa komunis nggak bisa? Kenapa? Apa tantangan komunis di Indonesia? Kenapa nggak bisa dijalankan? Apa tantangan ideologi agama? Kenapa tidak bisa dijalankan? Jadi berkaitan dengan hal itu. Dan mungkin nanti ada pertanyaan juga berkaitan dengan ini. Apa alasan yang mendasar kenapa di usia 78 tahun ini, di usia 78 tahun Indonesia ini, kenapa ideologi Pancasila masih relevan, masih bisa digunakan? Itu apa alasannya? Berikutnya, soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu berkaitan dengan sistem filsafat dan sistem etika. Soal yang ketiga berkaitan dengan sistem etika dan sistem filsafat. Minggu yang lalu sudah dibahas kan, kita sudah diskusi panel, kenapa pedoman hidup itu harus bersistem. Nah, apa alasannya kenapa pedoman hidup itu harus bersistem? Apa alasannya kenapa harus bersistem? Nah, itu nanti pertanyaannya berkaitan dengan hal itu. Kemudian, kenapa Pancasila dikatakan suatu sistem? Kenapa Pancasila dikatakan suatu sistem? Apa betul Pancasila itu sila-sila di dalamnya itu saling berkaitan? Kenapa Pancasila dikatakan sila-silanya berkaitan? Apa pembuktiannya? Nah, nanti akan Pak Benang. Kemudian berikutnya soal yang keempat berkaitan dengan Pancasila dari masa ke masa. Nah, itu nanti pertanyaannya berkaitan dengan proses perumusan Pancasila dan pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Orde Lama itu problematikanya apa? Orde Lama itu pada masa Pak Harto. Orde Baru itu apa? Pada masa Pak Harto itu apa problematika yang ada dalam pelaksanaannya? Kemudian Orde Lama, Orde Baru, termasuk reformasi itu pelaksananya seperti apa? Beserta pembuktian. Ya. Itu nanti yang soal yang nomor 4. Nah, sekarang yang terakhir, soal yang kelima atau yang terakhir. Nah, ini berkaitan dengan masalah ini. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, ini nanti Pak Danang bertanya berkaitan dengan film kemarin. Nah, film-film kemarin. Pak Danang kan memberikan gambaran kehidupan tanpa iptek, kehidupan dengan iptek. Nah, Pancasila ini kalau dilihat dari aspek ketuhanan ini cocoknya seperti apa? Kecocokan Pancasila dalam aspek ketuhanan kita itu seperti apa? Dalam mengarungi pengembangan iptek ini. Dalam aspek kemanusiaan itu seperti apa? Dalam aspek persatuan masyarakatnya seperti apa? Termasuk berkaitan dengan ideologi-ideologi lain. Ideologi lain itu dengan kondisi hari ini, zaman seperti ini bagaimana nanti penjelasannya. Oke ya, itu tadi soal yang mungkin Pak Danang tanyakan untuk besok pagi. Jadi tidak banyak, hanya 5 soal tanpa anak. Kemudian cukup Anda berikan statement pembuktian, hanya itu saja.
Karena Pak Danang hanya mengukur itu, hanya mengukur itunya saja. Oke, insya Allah demikian yang Pak Danang berikan untuk isi ujian. Semangat dan selamat belajar. Oke, kalau menurut ilmu apa ya, secara psikologis maupun ilmu kesehatan, kalau belajar hari ini juga kemampuan otaknya hanya 20%, apalagi sudah lelah, mendingan tidur saja. Nanti belajarnya besok pagi pada subuh atau pada jam 3 malam itu malah kemampuan otaknya sudah 60%. Mendingan tidur aja. Oke, karena saya rasa sangat mudah karena semua hal yang Pak Danang tanyakan adalah diskusi yang ada di kelas. Jadi Pak Danang tidak keluar dari kemana-mana, semua yang Pak Danang terangkan dan kita diskusikan di kelas, semuanya pasti keluar. Oke, insya Allah itu untuk ujiannya. Terus untuk kuliah minggu ini libur, jadi nanti besok Jumat ada kuliah. Kuliahnya minggu depan, jadi ini fokus ujian aja, minggu ini fokus ujian, minggu depan baru kuliah lagi. Oke, itu saja yang bisa Pak Danang sampaikan. Jika ada salah kata, salah ucapan, mohon untuk dimaafkan. Selamat belajar, semoga nilainya bagus semuanya. Oke, insya Allah itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.